Motivasi itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri ya. Kayak kalau misalnya kita kepengen, misalnya aku pengen juara 1 nih, kita jangan kayak mikir aja, tapi kita juga harus kayak bergerak gitu. Gimana sih biar terrealisasikan juara 1-nya, yaitu dengan dari pikiran kita sendiri. Mimpilah setinggi langit. Jika kalian jatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Halo Gen Z, welcome back to Studio Gen Z. Gimana nih kabar Gen Z semua? Semoga baik ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin dulu, aku Ocha yang akan menemani para Gen Z semua untuk beberapa waktu ke depan. Nah, siapa sih yang belum nonton launchingnya Ruby Club kemarin? Kalau belum, yuk buruan nonton. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang mahasiswi dengan segudang prestasi. Yuk kita kenalan. Hai Nadine. Halo Sobat Gen Z. Seneng banget ya bisa diundang di podcastnya Palkomtek, tepatnya di Studio Gen Z. Seneng banget bisa diundang di sini. Kalau Nadine-nya aja udah seneng, apalagi kita nih yang bentar lagi bakal dengerin ceritanya. Boleh. Oke, biar teman-teman bisa lebih kenal lagi sama Nadine, mungkin Nadine boleh ceritain dulu nih, apa aja prestasinya. Oke, karena kata pepatah tak kenal maka ya kenalan lah. Maka dari itu kenalin, nama aku Nadine Mutiara Hervani. Aku merupakan mahasiswi dari UIN Raden Fatah Palembang dan sekarang aku menempuh semester 2 dan aku di jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di UIN Raden Fatah Palembang aku mengikuti berbagai organisasi, salah satunya ialah Himpunan Mahasiswa dan Study Club Sistem Informasi. Dan juga di luar juga aku aktif mengikuti organisasi seperti organisasi Youth Ranger Indonesia. Mungkin kalian sudah dengar ya Youth Ranger Indonesia, dan aku mengikuti yang regional Sumatera Selatannya. Lalu Novo Club yang dari Paragon, lalu berikutnya ialah Buku-Buku Linda. Nah, selain itu juga aku seneng ikut kegiatan kayak kepemudaan, pengabdian, volunteer, dan saya pernah mengikuti volunteer yang diadakan oleh STIS Mengajar yang di bawah naungan Politeknik Statistika. Mungkin itu aja. Dan juga saya juga pernah mendapatkan, alhamdulillah, waktu SMA ya, karena gabut lah ya. SMA itu pernah kayak karena kan lagi ngetren-ngetrennya lomba secara online, jadi aku kayak iseng ikutin nih, ada olimpiade matematika sama bahasa Indonesia, dan alhamdulillah di mengikuti olimpiade tersebut mendapatkan medali emas di olimpiade matematika sama bahasa Indonesia. Lalu saya juga pernah menjadi pemateri di organisasi saya, di SMA saya, SMA Negeri 10 Palembang, pemateri asas skill individu untuk adik-adik dan atau siswa-siswa yang ada di sana biar bisa mengasah skill mereka kayak public speaking, mengedit, karena saya juga suka yang namanya editing. Jadi mungkin saya lebih suka di organisasi dan mungkin kayak lebih suka yang hal-hal yang menantang gitu. Oke, itu tadi pengalaman singkat dari Nadine nih teman-teman. Nah, sekarang Ocha juga mau nanya nih Kak. Gimana sih cara Kakak bisa ikut organisasi dan membagi waktu itu gimana? Ikut organisasi dan membagi waktu. Jujur waktu SMA itu aku kayak ngeblank banget ya. Kan karena pas SMA itu aku tuh kayak gimana sih bagi waktu ini satu ada acara organisasi, satunya lagi ada tugas. Nah, gimana sih aku bagi waktu itu? Jadi aku cari-cari dan nemu ya caranya dari negara Jepang gitu ya. Aku kayak mereka tuh menerapkan wish to do list. Nah, aku mengikuti wish ya to do list gitu.
mereka menerapi to do list. Nah makanya aku kayak nerapi, kalau misalnya hari ini kan aku ada jadwal Palkomtek nih, aku kayak hari sebelumnya aku udah tulis di buku atau di HP. Aku tulis misalnya jam 4 aku bangun, terus jam 5 aku lanjut sholat, lalu oh ternyata ada waktu yang harus aku prioritasin, yaitu Palkomtek, yang podcastnya Palkomtek Studio Gen Z. Jadi aku taruh waktunya podcast itu dulu di to do list itu, karena kan kita harus menentukan yang mana prioritasnya kita terlebih dahulu, sama kita harus kayak kita prioritasin dulu yang mana yang penting, baru urusan kita nantinya tuh ke belakangan. Nah, jadi begitu. Jadi tentukan prioritasnya dulu. Misalnya kalau ada pelajaran kuliah, terus ada organisasi juga, kita prioritasin kuliah dulu, baru organisasi, karena kuliah itu ya nomor satu lah dibanding yang lainnya. Oke. Kak, kan membagi waktu itu berarti nomor satu ya. Ya. Oke, apa sih Kak yang motivasi kakak untuk terus berprestasi nih? Motivasi itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri ya. Kayak kalau misalnya kita kepengen, misalnya aku pengen juara 1 nih, kita jangan kayak mikir aja, tapi kita juga harus kayak bergerak gitu. Gimana sih biar terrealisasikan juara 1-nya, yaitu dengan dari pikiran kita sendiri. Aku pernah kayak mikir gitu kan aku ikut PKPBN ini, ikut pendidikan kader bela negara. Aku tuh kayak mikir, kalau misalnya aku nggak bisa kayak orang-orang, mungkin aku bisa dengan caraku sendiri. Terus aku tuh kayak mikir quotes-nya dari Soekarno, yang dimana mimpilah setinggi langit, jika kalian jatuh maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Aku selalu mikirin hal itu. Jadi kalau misalnya kita pengen mimpi kita itu setinggi langit, atau misalnya kita pengen keluar negeri kita tuh pengen banget, kita mimpi pengen keluar negeri, lalu tapi kita tuh nggak kesampaian, pasti kita bakal ada di sana. Walaupun misalnya kita nggak jadi ke Korea, pasti kita bakal jadi ke Singapura atau di mana gitu. Terus aku juga kayak mikir, mimpi itu gratis, maka carilah yang paling mahal. Aku selalu mikir itu. Lalu kalau kalian nggak jalan hari ini, maka kalian harus lari besok. Aku selalu mikir kayak gitu, karena kalau misalnya aku nggak bergerak hari ini, aku harus lari besok. Kalau misalnya aku nggak berusaha dari sekarang, aku akan menerima konsekuensinya di masa tua nanti. Terus kalau kalian nggak bisa lari, ya jalan. Kalau kalian nggak bisa jalan, ya ngesot. Kalau kalian nggak bisa ngesot, ya udah, mau gimana lagi? Karena kan hidup itu nggak semuanya tentang kita ya kan. Jadi kalau misalnya kita diem aja, diem di tempat, kita bakalan tertinggal sama yang lain. Jadi kayak kalau misalnya kalian nggak bisa jalan cepat, misalnya lari, kalian nggak bisa lari, ya kalian jalan aja pelan-pelan. Kalau nggak bisa jalan, ya udah ngesot kayak pelan-pelan, perlahan satu-satu. Tapi kalau kalian nggak bisa sama sekali, kayak males, nggak mau lari, nggak mau jalan, nggak mau ngesot juga, ya diem di tempat, ya aku kayak mikirnya tuh kayak buat apa gitu. Lebih baik kita jalan lambat daripada kita diem di tempat. Oke Kak, tadi kan pernah ikut bela negara nih, Gen Z. Apa tuh Kak bela negara? Kegiatannya apa aja Kak di sana? Bela negara. Jadi bela negara itu ialah ya kewajiban bagi setiap warga negara. Nah, di sini aku tuh ngikutin program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jadi awalnya itu kan seleksi nih. Jadi program Kader Pemuda Bela Negara, di mana itu tuh untuk para pemuda, untuk para mahasiswa mengikuti bela negara. Jadi kan ada seleksi, pertamanya itu seleksi
seleksinya itu dilakukan secara online. Nah, yang pertama itu ialah seleksi administrasi. Nah, di administrasi itu ada persyaratan di mana jasmani kita tuh kayak persyaratan jasmani. Kita tuh secara mandiri seleksi jasmaninya. Jadi kita lari pakai aplikasi Strava. Nanti kan aplikasi Stravanya itu mengukur. Nah, kalau sudah kita lari selama 15 menit, kalau sudah kita ya kumpul di seleksi administrasinya. Itu pokoknya kayak pengumpulan berkas-berkas, lalu seleksi CAT yaitu terdiri dari soal wawasan kebangsaan dan kepribadian. Nah, itu soalnya tuh kalau nggak salah kemarin ada 50. Ya, ada 50 dilakukan secara online juga. Nah, alhamdulillah dari 900 lebih yang daftar, alhamdulillah yang terpilih tuh Nadine mewakili Sumatera Selatan dan 100 pemuda-pemudi terbaik dari berbagai provinsi. Alhamdulillah. Wah, keren sekali Gen Z. Masya Allah. Nah, jadi program itu tuh ada bela negara itu kan ada bela negara fisik dan bela negara non fisik. Nah, kami itu mempelajari keduanya. Nah, bela negara non fisik itu pertama itu kan pokoknya itu tuh mendadak banget ya, pengumumannya tuh kalau nggak salah tanggal 8 Mei kalau nggak salah, hari Rabu. Baru-baru ini ya Kak ya? Iya. Jadi kan waktu itu kan kita ada kayak hari terjepit gitu kan, kayak Kamis, Jumat, Sabtu libur gitu. Nah, jadi pengumumannya tuh hari Rabu. Nah, aku kayak mikir, besok kan libur, dosen-dosen kan kayak udah libur semua, gimana mau nginfoinnya, mau dispennya gitu kan. Nah, surat dispennya itu baru dikasih pada hari Kamis atau Jumat kalau nggak salah. Jumat pagi dikasih. Nah, pas itu langsung dispen langsung, dan Sabtunya itu dipesankan tiket PP, tiket pulang pergi PP pesawat. Nah, itu tiketnya tuh dipesan dan kita tuh perginya itu besoknya. Jadi benar-benar mendadak, hari itu dipesan, besoknya langsung pergi. Benar-benar mendadak, kayak persiapannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah kan dapat pengalaman, karena ya yang paling mahal itu pengalaman lah. Jadi milih pengalaman. Jadi pertama itu berangkat, terus nyampe di hotel. Kita pokoknya semua itu tuh udah dibiayain semua oleh negara, udah dibiayain. Kita nggak bawa uang pun ya nggak masalah kan, karena udah dibiayain oleh negara. Pertama itu di Mercure, jadi 4 hari di Mercure Ancol, itu latihan non fisik dan segala macam. Pokoknya tempat tidur, makan itu 3 kali sehari diatur, terus snacknya dapat 5 kali sehari, itu diatur banget. Nah, terus abis di Mercure Ancol bertemu dengan pemateri hebat, dan pernah juga bertemu dengan mungkin yang tahu Kak Anggi Wahyuda, itu pernah ketemu juga. Pokoknya Masya Allah semua pematerinya itu. Nah, terus abis 4 hari di Mercure Ancol, kami berangkat ke Pusdiklat Bogor, Pusdiklat Bela Negara yang di Bogor. Nah, itu kami diserahkan ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, di sana itu latihan fisiknya, semua latihan fisiknya itu ada, kayak mulai dari mulai dari bangun sampai tidur tuh diatur banget gitu. Sampai ada lagunya, bangun pagi-pagi menuju perjalanan untuk mengikuti latihan bela negara. Wah, keren banget nih Kak Nadine. Masya Allah. Terus tanggapan orang tua itu gimana Kak? Tanggapan orang tua tuh Kan itu mendadak ya? Iya, awalnya tuh nggak dibolehin, ini beneran dari itu, nggak percaya itu. Jadi kayak sampai ya namanya orang tua pasti khawatir kan, apalagi keluar. Perempuan. Nah, dan alhamdulillah berusaha meyakinkan orang tua. Nah, alhamdulillah dapat izin dari orang tua. Nah, itu pokoknya yang paling berkesan tuh yang di Rumpin sih sebenarnya.
yang di Rumpin sama di Pengabdian. Jadi yang di Rumpin tuh kalau pernah mau makan itu disuruh jalan jongkok dulu. Jadi kan disuruh jalan jongkok sampai ada lagunya, mau makan jalan jongkok abis makan lompat kodok. Jadi kayak makan kan dia tuh kalau makan itu kan nasi kotakan itu 5 menit harus habis. Ya, pernah itu karena kita diajarkan disiplin, kita diajarkan tepat waktu, nggak lama-lama karena kan masih banyak kegiatan yang lainnya. Terus tidur juga, tidur jam 10 teng harus udah tidur semua, nggak boleh ada kegiatan lagi. Jadi pulang-pulang itu kan selesai kelas, kan dia itu kan ada kelas abis upacara penaikan bendera merah putih, dia tuh ada kelas dari pagi sampai ke malam. Ada kelas sampai jam 9 ada kelas sampai pokoknya perjalanan dari ini ke mes itu kayak mungkin 15 menit atau gimana ya, dan pulang-pulangnya bersihin badan dan lain-lain. Jam 10 teng udah langsung tidur. Jadi main HP tuh kayak pegang HP tuh cuman sebentar, karena pas kelas itu benar-benar nggak boleh pegang HP, nggak boleh pas kegiatan nggak boleh pegang HP sama sekali. Terus orang tua gimana Kak, ngabarin orang tua? Orang tua ngabarin orang tua pas selesai kelas, kayak udah kegiatan atau pas lagi jam istirahat. Dia itu kan ada jam istirahat isomanya, itu pas istirahat boleh pegang HP. Nah terus juga dia tuh kan di mes, dia tuh di barak ya, di barak itu kan dia tuh kayak asrama gitu, jadi satu kasur satu orang. Nah terus lemarinya itu benar-benar ditata, harus rapi. Kasurnya juga nggak boleh kusut sedikit pun nggak boleh itu, atau salah naro kan selimut kan Dilipet. ya dilipet harus sama. Jadi satu barak tuh harus sama cara ngelipetnya, nggak boleh kayak beda-beda, harus kompak. Terus juga lemarinya itu benar-benar disusun, ini tempat tas, ini tempat tas, itu benar-benar ditata, benar-benar harus rapih. Di sana diajarin rapih. Terus bangun di sana jam 4 sudah bangun ikut senam. Jadi jam 11 jam 4 udah bangun. Itu berapa lama Kak Apa? bela negaranya? Bela negara kalau misal dihitung sama pengabdian itu 30 hari pas 1 bulan. Tapi kalau misalnya nggak pakai pengabdian, yang pendidikannya itu 10 hari. 10 hari. Jadi pengabdiannya itu 20 hari. Itu di tempat yang sama atau pindah-pindah? Pindah. Jadi kan pertama itu di Mercure Ancol. Terus kedua itu ialah Bogor. Bogor. Wah. Terus di Klat Bogor, lalu pengabdiannya di Banten. Sejauh ini apa sih Kak yang tantangan terberat Tantangan terberat. dalam meraih prestasi? Kalau tantangan terberat dalam meraih prestasi itu sebenarnya manage waktu. Karena ya emang harus konsisten dalam manage waktu. Jadi benar-benar harus diperhatikan waktu itu. Kalau misalnya kita padat nih, terus lalai sedikit pun udah kayak kemana nih kan. Pokoknya itu tantangan terberat kalau menurut aku sih. Apalagi kan waktu PKPBN salah satunya, terus ada tugas mana susah sinyal atau nggak boleh pegang HP dulu sebelum istirahat. Itu benar-benar susah bagi waktunya antara tugas sama kegiatan. Wah, keren banget Nadine. Terakhir nih, apa pesan untuk para Gen Z yang ada di rumah? Pesan untuk para Gen Z di rumah, teruslah berusaha karena apa ya, nggak ada pintu yang nggak bisa dilewati kalau kalian itu berusaha. Dan teruslah minta ridho sama orang tua, minta ridho sama Allah, karena benar-benar ridho Allah itu sangat penting banget buat kita. Pokoknya sholat jangan ditinggalin, terus berdoa sama Allah, sama Tuhannya. Oke, terima kasih Kak Nadine untuk pesannya
yang udah disampaikan buat para Gen Z nih. Sama-sama. Nah, buat kamu yang masih penasaran tentang prestasinya Kak Nadine, boleh follow akun Instagramnya nih. Boleh kasih tahu Kak akun Instagramnya? Follow @nadhin NADHIN HM. Dan jangan lupa follow akun Instagramnya RBC. Sampai sini berakhir sudah podcast kita. Terima kasih kepada Nadine atas waktu dan pengalamannya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Serta kepada teman-teman yang telah mendengarkan kita sampai akhir. Oke guys, aku dan Nadine pamit undur diri. See you next time.